Dalam kunjungan kerja ke PT Pindad di Malang 24 Juli lalu, Presiden Jokowi membawa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, jauh sebelumnya kalau kita juga ingat saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Argentina, Jokowi juga didampingi oleh dua menterinya ini, Prabowo dan Erick Thohir. Nah, kemesraan tiga tokoh ini memantik banyak tafsir politik, mulai dari arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 hingga siapakah bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang luar biasa. Ada politisi PKB Jazilul Fawait, politisi Partai Gerindra Wihadi Wianto, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, pengamat politik juga akan kami hadirkan dari Indo Strategik Bapak Khoirul Umam dan juga Direktur Indonesia Indikator Rustika Herlambang. Bersama saya Skolastika Silvia, inilah Liputan 6 Talks. Baik, izinkan saya langsung menyapa yang sudah hadir di studio bersama saya sore ini. Dari yang paling cantik dulu menyaingi saya, Mbak Tika. Selamat sore. Selamat sore, Ada Gus Jazilul, apa kabar? Sehat. Baik, sehat. Dan Pak Sehat. Umam, apa kabar? Terima kasih good, banyak Zulfia. sudah gabung semua di studio Liputan 6 SCTV pada sore ini. Izinkan saya juga menyapa bapak-bapak yang sudah gabung di sambungan Zoom ya. Baik, selamat sore Pak Wihadi Wianto. Dan Pak Andreas Hugo, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas di studio? Aman, jelas. Aman ya, aman terkendali. Nah, saya mau mulai dengan Pak Hugo yang katanya nggak bisa lama-lama, langsung aja nih Pak Hugo. Kalau dari PDIP, bagaimana melihat lagi-lagi kedekatan atau endorse Jokowi kali ini untuk Prabowo dan Erick Thohir? Pak Hugo, silahkan. Sebenarnya sih biasa aja, Mbak. Jadi yang namanya presiden bicara dengan bersama dengan para menterinya dalam rangka tugas kerja maupun acara-acara kenegaraan, itu adalah hal yang wajar dan biasa gitu. Memang kemudian di dalam situasi seperti ini semua aktivitas itu menjadi tafsiran gitu. Tapi ya itu juga sah-sah aja gitu, karena masyarakat perlu melihat panggung-panggung politik yang ditampilkan oleh ya para elit politik ini gitu. Tapi dari ya sudut pandang PDI Perjuangan kita ya itu hal yang biasa gitu. Artinya Pak Jokowi bisa bertemu dan berbicara, bisa bersama dengan siapa aja. Tapi ya dalam hal dukungan, ya kami tahulah bagaimana sikap-sikap Pak Jokowi dalam menyikapi situasi menuju Pilpres 2024 ini. Tapi nggak khawatir Presiden Jokowi lebih condong ke Pak Prabowo ini, Pak Hugo? Ya kalau soal khawatir itu itu tafsiran tadi gitu. Karena saya secara artinya dalam hal melihat gestur Pak Jokowi di dalam beberapa kesempatan, ya memang terakhir waktu di dalam pertemuan di Rakernas, beliau agak berbicara serius gitu terhadap Pak Ganjar dan bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh Pak Ganjar dalam menghadapi Pilpres. Termasuk di situ adalah untuk PDI Perjuangan. Jadi beliau menyampaikan beberapa poin yang menurut saya kritik dan otokritik sekaligus itu adalah masukan gitu. Dan di situ kita lihat bagaimana sikap Pak Jokowi terhadap Pak Ganjar sebagai calon presiden, dan saya yakin di situ bahwa Pak Jokowi tahu di mana posisi beliau harus menempatkan diri. Baik, kalau PDIP-nya seyakin itu, bagaimana nih dengan politisi Gerindra Wihadi? Pak Wihadi, setuju nggak nih dengan tadi statement Pak Hugo, biasa aja lah ini pertemuan cuma antara presiden dan dua menteri kabinetnya? Ya, memang ini kan pertemuan antara presiden dengan ketua menterinya. Saya setuju dengan Pak Hugo yang menyampaikan itu, karena kalau kita lihat dari kunjungan kemarin yang ke Malang itu kan ke PT Pindad, dan PT Pindad itu kan memang di bawah Kementerian Pertahanan.
Pertahanan dan juga Kementerian BUMN yang dua-duanya memang di mana Menteri Pertahanan Pak Prabowo, Menteri BUMN Erick Thohir, dan itu adalah merupakan satu bentuk pertemuan yang memang Presiden ingin memastikan mengenai masalah industri pertahanan, yang dimana industri pertahanan ini kan menjadi prioritas yang jangan sampai industri pertahanan ini menjadi yang selalu import, dan industrinya adalah di PT Pindad. Saya kira itu adalah pertemuan yang memang biasa dilakukan dalam kunjungan-kunjungan kerja yang memang menyangkut daripada kedua kementerian itu. Jadi saya kira tidak ada yang perlu dihebohkan lah. Itu tapi kan kalau yang biasa. sebelum-sebelumnya kita ingat loh Pak Wihadi, waktu itu hari Minggu yang dua-duanya datang ke istana sama-sama makan siang. Itu hari Minggu loh. Apakah ada kunjungan kerja tuh di hari Minggu? Nah sebelumnya yang nonton bola juga kan sebenarnya nggak harus dengan dua menteri ini, gimana? Loh, kalau yang namanya Presiden mau memanggil itu nggak ada hari Minggu, hari apa saja itu hari Minggu pun itu adalah merupakan hari kerja, karena ini kan untuk masalah koordinasi, dan saya kira itu kan koordinasi yang biasa dilakukan oleh Presiden dengan menteri-menterinya, saya kira. Jadi itu kan tidak hanya sekali ini, kan banyak juga beberapa menteri yang dipanggil bersamaan. Saya kira nggak ada masalah kok. Apalagi misalnya nonton bola Pak Prabowo kan mempunyai sekolah Garuda Yaksa, sekolah bola Garuda Yaksa, dan beliau sangat perhatian terhadap sepak bola Indonesia dengan usia 15 dan dikirim ke Qatar dan segala macam. Sedangkan Pak Erick kan otomatis dia yang punya perhelatan waktu dengan Argentina. Saya kira memang kalau itu pertemuan di situ ya sama-sama nonton, gimana masa kita nggak boleh? Anggota DPR juga banyak yang nonton kok waktu itu kan, semua nggak nonton semua gitu loh. Saya juga nggak ada. Jadi nggak ada masalah, saya kira itu biasa lah. Kalau dari pengamat gimana nih? Nah ada Pak Umar, ada Mbak Tika, mungkin. Oke, makasih Mbak Zilvia. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Hugo dan juga Pak Herlambang upaya untuk menetralisir situasi, tetapi faktanya per hari ini saya mencermati situasinya sedang tidak biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi saat ini adalah ada pergeseran dan juga penonjolan sikap dari Presiden Jokowi yang menunjukkan keberpihakan secara lebih vulgar, lebih terbuka pada satu capres, dan juga kemudian siapa itu? Dalam konteks ini Pak Prabowo. Oke. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita cermati dalam beberapa bulan terakhir, terjadi pengkonsolidasian basis elektabilitas Pak Prabowo. Kalau kita telisik lebih mendalam, basis elektabilitas itu lebih banyak diperkuat oleh terjaganya basis pemilih loyal di 2014-2019 plus menguatnya dukungan dari basis pemilih loyal Pak Jokowi. Ya. Nah, itu yang kemudian dijaga dengan baik. Jadi kalau misal kemudian Pak Hugo tadi mengatakan sedang baik-baik saja, saya pikir ini tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, baliho street media yang kemudian tersebar di berbagai titik yang menunjukkan di mana ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi yang kemudian memberikan pesan 2024 adalah jatahnya Pak Prabowo. Saya pikir itu adalah bukan hanya gimmick, tetapi ada pesan yang kemudian direstui oleh Presiden Jokowi sendiri yang kemudian memberikan support endorsement kepada Pak Prabowo. Problemnya, Mbak, ketika kemudian apa yang terjadi kemarin di Pindad di Kabupaten Malang, saya pikir itu bukan semata-mata kerja. Kalau isu per hari ini tidak ada satu isu pertahanan yang sangat genting. Kalaupun ada, itu terkait dengan konteks Papua. Kita tahu, Mas Jazil, kemarin ada situasi tim gabungan dari TNI yang kemudian dihantam oleh OPM, dan itu kemudian harus direspon. Tetapi Pak Prabowo sebagai Menhan tidak merespon itu. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian sekarang di atasnamakan isu pertahanan, saya pikir bukan di situ. Apa yang terjadi di Pindad adalah sebuah panggung politik yang diciptakan salah satunya oleh Pak Jokowi untuk memberikan ruang terbuka bagi hadirnya Prabowo dan juga Erick Thohir. Yang ini adalah ada kalkulasi yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian partai yang selama ini sudah memberikan dukungan secara sabar, memberikan support, dalam konteks ini adalah PKB. Bagaimanapun juga Caimin sudah memberikan kesabaran, komitmen, loyalitas. 11 bulan ya koalisinya ya Gus ya, itu harus luar dihitung. biasa loh. Kalau misal kemudian ini tidak dilakukan, saya pikir ini adalah bagian dari membypass, menelikung, dan secara fatsun politik saya pikir
agak kurang etis dalam konteks koalisi. Jadi dengan menampilkan Prabowo Erick Thohir ini betul ya ada upaya Presiden Jokowi untuk menampilkan ini loh sepaket yang sudah saya restui. Fakta seperti itu, hal sama mirip dengan apa yang terjadi dulu ketika dibuatkan panggung di Panen Raya di Kebumen. Momentum waktu itu ada cukup banyak tokoh-tokoh, sejumlah menteri, kepala daerah hadir di sana. Tetapi yang diberikan panggung adalah Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan juga Pak Ganjar Pranowo. Betul. Dan ingat, narasinya bukan narasi yang kemudian pro kepada PDIP, yaitu Ganjar Prabowo. Yang menguat, yang muncul adalah Prabowo Ganjar. Sebaliknya ya. Sekarang adalah panggung serupa, diorkestrasikan oleh elemen kekuatan yang sama, dan ini memberikan pesan politik yang kuat di sana. Oke, menarik sekali. Mbak Tika gimana? Kalau trennya di medsos apakah sama? Ya. Seperti ini, sepositif itu. Betul, jadi kan tadi Pak Presiden memberikan framing gitu. Nah, Yes. seperti apa media dan media sosial memotret itu? Ada fenomena menarik ya gitu. Jadi kalau kita lihat atau kita tarik ke belakang lagi, jadi dulu itu Ganjar Pranowo itu paling banyak dikaitkan sama Pak Jokowi. Iya. Jadi situasinya tuh kita lihat elektabilitasnya tinggi terus gitu kan, karena Ganjar seolah-olah di-endorse oleh Pak Jokowi. Tetapi gitu, kita bicara dengan data, setelah dideklarasikan, itu justru yang muncul kemudian itu berbeda gitu. Masyarakat itu memframing ternyata Prabowo lebih dekat kepada Pak Jokowi, lebih dekat dengan Prabowo. Dan itu terlihat bagaimana secara intensitas waktu itu betul-betul ada perubahan gitu. Biasanya ke Ganjar, tiba-tiba ke Prabowo. Dan masyarakat pun atau netizen pun mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita lihat itu Jokowi lebih dekatnya kemana sih gitu. Nah ternyata dilihat dari datanya pun seperti itu gitu. Oke. Nah fenomena menarik lagi itu Mas, itu adalah terkait sama Erick Thohir. Pak Jokowi itu kayaknya jarang nenteng yang lain deh yang dianggap sebagai cawapres gitu kan. Erick Thohir adalah salah satu nama yang dia muncul paling sering belakangan Betul. dengan Pak Jokowi dan memang dia lebih banyak dilekatkan dengan Prabowo. Seolah-olah. Tapi marilah kita bicara dengan data. Kita lihat di data nanti akan terlihat bahwa terhadap fenomena kemarin pertemuan di Pindad itu gimana sih netizen menanggapi itu gitu. Ternyata Erick Thohir itu dia direspons sebanyak 88.784 dikaitkan dengan Prabowo. Kemudian sebanyak 56.350.000 percakapan itu dikaitkan dengan Erick dan Ganjar. Sementara Erick dikaitkan sama Anies itu kecil sekali gitu. Dia hanya sekitar 33.000. Itu dari sisi jumlah percakapan orang ngomongin dia gitu. Tapi menariknya lagi Mbak, jadi kalau kita bicara soal jaringan percakapan atau social network analytics, ternyata gitu ya, ternyata nih gitu, ada juga di data kelihatan bahwa kelompoknya pro pemerintah dan kelompoknya pro Jokowi itu ternyata mereka lebih melekatkan Ganjar dengan Erick Thohir. Sementara apa namanya kelompoknya Prabowo itu dia hanya mengambil panggung, oh ternyata Prabowo sama Erick oke lah gitu. Tapi itu sedikit sekali gitu. Jadi ternyata kelompok kubunya pro pemerintah ada perubahan. Nah, pro Erick Thohir itu awalnya dia juga larinya ke Ganjar sebelum kejadian ini. Tetapi pasca pertemuan di Pindad ada perubahan sedikit. Ada perubahan sedikit dan itu adalah fenomena yang menarik gitu. Jadi nanti mungkin kita bahas lagi kalau gitu Mbak Tika, ini masih panjang sepertinya. Nah, Pak Jazil tadi sudah banyak datanya. Nah, gimana dengan PKB? Apakah melihat ini jadi bimbang gitu? Kita tahu ya, koalisinya sudah 11 bulan dan sebenarnya kan poinnya adalah tinggal deklarasi. Tapi ini yang tidak kunjung dilakukan. Ya, pesan foto yang ditampilkan bersama Presiden itu multi pesan sebenarnya, tergantung dari sisi mana. Kalau dari sisi partai, mestinya Pak Jokowi ini kader PDIP. Kalau pakai menggunakan kata etika, Pak Anam, itu tidak etis. Ya. Kalau dari sisi konstitusional, boleh-boleh saja Pak Presiden kemanapun. Tapi kan itu sudah ditegaskan, memang Pak Jokowi mau cawe-cawe. Jadi itu nggak ada soal sepanjang untuk bangsa dan negara.
Nah, ketika pesan berikutnya kepada kami, ketika di situ ada Pak Prabowo yang selama ini seperti disampaikan tadi sudah 11 bulan bersama PKB, kok yang di sampingnya Pak Erick Thohir. Ya. Nah, itu pesannya menguji iman PKB. Aduh, Kira-kira apalagi begitu. kemarin sudah Nah, ketemu dikira Mbak kita, Puan. ya sehingga PKB ini banyak diuji hari ini, digoda kanan kiri. Saya sampaikan kesempatan pertemuan dengan Mbak Puan, seandainya Gus Muhaimin ini sudah deklarasi dengan Pak Prabowo, saya yakin tidak akan ada godaan-godaan kanan kiri. Nah, maka apa yang menjadi keputusan PKB hari ini untuk terus memperjuangkan Gus Muhaimin tentu tidak dipengaruhi dengan foto-foto itu. Mau berfoto berapa kali Pak Prabowo, mau foto dengan Erick, mau dengan Nikita Mirzani, silakan. Sebab apa? Sudah ada kesepakatan atau kontrak politik dan itu semacam gentleman agreement. Seyakin itu enggak, Pak Jasil? Kalau Gerindra akan taat dengan kontrak politiknya? Saya tahu betul Pak Prabowo itu orang yang amanah. Dia satria. Dia dididik untuk memiliki tanggung jawab. Dan hari ini pun kami juga tahu track record PKB itu juga setia. Nah, toh seandainya nanti terjadi perubahan, PKB tidak akan mengatakan Pak Prabowo pengkhianat, enggak. Diuji dulu nanti. Siapa yang akan berkhianat? Siapa yang ada dusta di antara kita? Gitu kan? Ya kan gitu, diuji aja, diuji. Nah, kalau dalam dinamika politik soal misalkan orang berkomunikasi, Pak Muhaimin juga komunikasi, Pak Prabowo juga komunikasi, itu nggak ada soal, asal ada fatsunnya dan ada kesepakatan yang sudah dipegang. Kita megang omongan apa sih? Di mana-mana di forum internal maupun eksternal Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa urusan cawapres itu urusannya Pak Muhaimin. Nah, kalau nggak yang dipegang omongannya mau pegang apa? Tulisan sudah, omongan sudah, mau megang gimmick. Oke, tapi sampai kapan batas toleransinya PKB? Sampai ke Gus Muhaimin sampai batas takdirnya. Itu yang Nah, berulang namun kali. begini, ya, namun begini, kita melihat itu tidak hanya terjadi di koalisi PKB dan Gerindra, itu terjadi di semua koalisi. Ya. Seperti katakanlah Mbak Puan kemarin keliling ke sana kemari, itu kan juga dalam rangka menjajaki sekaligus melihat perkembangan di koalisi masing-masing. Di koalisi perubahan juga begitu, belum juga menentukan apa-apa. Artinya bagi PKB hari ini memang ada dinamika yang kuat di masing-masing koalisi. Sekaligus kalau saya, ini semacam ada tangan gaib ini di belakang koalisi ini. Sehingga membuat semuanya jadi ragu. Ada invisible hand, ada tangan gaib, tapi saya tidak tahu apakah itu yang disebut oligarki atau apa, saya nggak tahu. Namun setidaknya gitu, kalau dalam matematika biasa, ini bisa cepat diselesaikan. Matematika presiden threshold itu gampang. PKB Gerindra oke, sudah ada tokohnya sudah selesai oke. ya kalau hitungan ya. Iya kan? Matematika politik ya. Nah, ini beda matematikanya, ini melibatkan sesuatu yang di luar ilmu matematika. Mungkin menggunakan analisis media sosial macam-macam. Oke. Kalau matematika murni gampang, nggak usah foto-foto dipindah dan macam-macam itu. Oke, Pak Jasil. Nanti akan kembali lagi. Nah, kita akan kembali dulu ke Pak Hugo. Pak Hugo, ini kan tadi sudah ada dua pengamat yang menyatakan secara gamblang bahwa memang Presiden Jokowi ini memang condong ke Pak Prabowo. Nah, PDI kemarin juga kan melalui Mbak Puan sudah silaturahmi ya. Kemarin ke Caimin, kemudian ke Erlangga Hartarto juga. Apa ini yang ingin dicari? Apakah koalisi lebih besar lagi atau seperti apa? Di PDI Perjuangan itu kami tidak pernah menggunakan term koalisi gitu. Dari awal, karena kalau bilang koalisi hari ini ya kayak seperti yang sudah ya teman-teman di PKB sudah menyebut diri koalisi, tapi juga masih sampai sekarang
deklarasi. Kemudian juga kita belum bicara soal atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk ke koalisinya itu gitu. Nah, sehingga kami di PDI Perjuangan kita dari awal lebih mengedepankan pola hubungan komunikasi dan membangun kerjasama. Dan disinilah di dalam pola komunikasi yang dibangun ini untuk mempertemukan berbagai pandangan-pandangan untuk membangun suatu kerjasama, sama-sama kita gotong royong memenangkan Pilpres 2024 ini. Kemudian baru membangun suatu pemerintahan, koalisi pemerintahan yang kuat ke depan. Pada dasarnya proses ini sedang berjalan, gitu. Proses ini yang sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan, dan kita realistis dengan melihat pada dinamika yang ada, gitu. Dinamika yang ada. Meskipun kalau mau bilang PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri, tapi toh kan dalam proses di dalam proses Pilpres itu tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita harus bekerja sama dengan teman-teman dari partai yang lain, dengan berbagai macam elemen masyarakat untuk kemudian membangun suatu pemerintahan yang kuat, gitu. Memenangkan dan kemudian membangun suatu pemerintahan yang kuat. Nah, proses ini yang sedang berjalan. Dan kalau kita bicara tadi di sini tentu peran Pak Jokowi itu sangat sentral. Beliau sebagai kader PDI Perjuangan, juga beliau sebagai presiden yang kalau istilahnya, kalau presiden di akhir periode biasa cenderung elektabilitasnya itu kalau tidak datar cenderung menurun gitu. Tapi Presiden Jokowi ini kan gaspol terus kerja sampai akhir, sehingga elektabilitasnya bahkan stabil meningkat gitu. Ini tentu kemudian menjadi hal yang berpengaruh terhadap siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang di sini kan kita juga lihat bagaimana dan Pak Jokowi sendiri menyampaikan bahwa beliau cawe-cawe akan cawe-cawe dalam proses ini gitu. Sehingga desain apa yang akan terjadi ke depan ini yang harus menjadi perhatian kita gitu. Iya, jadi tapi kalau cawe-cawenya Pak Hugo mengatakan halo? Iya, halo Pak Hugo. Tapi kalau cawe-cawenya ini nanti lebih condong ke Pak Prabowo nggak apa-apa, PDIP-nya tetap legowo gitu. Kalau itu saya sama sekali saya tidak yakin gitu kan, karena kita lihat gitu bagaimana proses ini terjadi, apa yang ada di panggung depan dan apa yang ada di panggung belakang. Memang saya tahu bahwa para netizen kemudian melihat bahwa apa yang terjadi di panggung depan itu berpengaruh gitu, terhadap elektabilitas atau terhadap popularitas, dan pembicaraan itu berpengaruh gitu. Tapi keputusan itu tidak hanya apa yang kelihatan di depan gitu, tapi pasti akan ada hal yang di belakang layar yang mungkin tidak dibicarakan di semua tempat gitu, termasuk apalagi di tempat terbuka seperti ini gitu. Ya, nah itu yang saya kira yang akan menentukan, akan lebih menentukan proses ini daripada apa yang ada di dalam panggung-panggung terbuka tersebut. Baik, Pak Hugo, sebelum meninggalkan Zoom, mungkin satu lagi pertanyaan saya boleh Pak Hugo? Soal kemarin pertemuan Mbak Puannya dengan Caimin, seberapa penting sih PKB ini bagi PDIP? Apakah kan kemarin Mbak Puan juga sudah bilang nggak bercanda kok ketika Caimin itu masuk dalam radar cawapresnya Ganjar Pranowo? Ya, pasti. Artinya makanya sekarang kan kalau kita lihat proses ini sedang berjalan dalam proses. Kalau misalnya kita bicara soal bakal calon wakil presiden, tentu memilih dan kemudian memutuskan dari opsi-opsi yang ada akan jauh lebih baik daripada kita hanya punya opsi yang terbatas gitu. Dan di sini pembicaraan dengan Caimin tentu punya makna yang penting gitu dalam proses yang saya sampaikan tadi, membangun kerjasama ini gitu. Bahwa ke depan kita akan lihat bagaimana perkembangan di dalam dinamika politik. Pak Caimin bukan politisi kemarin sore. Pak Caimin pun tahu bahasa yang digunakan oleh Mbak Puan gitu di dalam pembicaraan itu gitu.
apa yang disampaikan oleh Mbak Puan tentu adalah hal yang serius, dan teman-teman PKB pun memahami, menangkap apa yang disampaikan oleh pesan yang disampaikan, baik yang direct maupun indirect speech yang disampaikan oleh Mbak Puan. Baik, Pak Hugo, terima kasih banyak sudah gabung bersama Liputan 6 Talks. Terima kasih ya Pak ya. Teman, saya izin dulu. Nah, saya lanjut juga nih Pak Jasil. Gimana kalau Caimin yang ditawari untuk mendampingi Ganjar, apakah akan tetap setia bersama dengan komitmen bersama Gerindra itu tadi? Ya tentu kita lihat dinamikanya, karena memang kita harus berpegang pada komitmen yang sudah ditandatangani bersama Gerindra. Namun memang koalisi PKB dengan Gerindra ini kan baru sekali ini terjadi. Kalau dengan PDIP itu sudah 10 tahun kemarin. Nah pertanyaan begini, Pak Umam mungkin bisa nanti ditanya, konfigurasi politik Indonesia itu selalu ada nasionalis dengan agama. Nah partai nasionalis terbesar di Indonesia itu namanya PDIP. Partai Islam terbesar, berbasis Islam terbesar itu namanya PKB. Seringkali kalau yang nasionalis sama ini bergabung, itu biasanya mudah untuk menang. Nah hari ini dalam konstelasi belum bergabung. Yang bergabung PDIP dengan P3. Itu P3 itu partai Islam yang kecil hari ini. Partai Islam yang kecil konstituennya. Nah, kita bisa dicoba ketiga dengan Pak SBY, memang PDIP tidak ada di situ. Tapi ketika itu Demokrat itu adalah partai nasionalis terbesar. Betul. Jadi bagi PKB sampai hari ini title bahwa PKB menjadi partai Islam terbesar di Republik ini berbasis Islam itu masih dimiliki oleh PKB. Jadi tidak khawatir karena PKB akan menggenapi koalisi partai yang lain. Hari ini akan menggenapi Gerindra. Hari ini ya, iya, Pak Jazil ya. Akan menggenapi Gerindra, itu sesuai dengan komitmen. Hari ini akan menggenapi Gerindra. Besok lusa? Ya tergantung, Pak Muhaimin dimasukkan nggak di situ. Karena kalau nggak dimasukkan, ya artinya nggak ada apa ya. Itu komitmen kok sendiri ya, bukan. itu bukan komitmen. Mandat yang diemban oleh Gus Muhaimin itu mandat dari partai, mandat dari Kiai. Pak Muhaimin harus masuk di kertas suara pilpres. Kalau ternyata itu nggak masuk, ya kembali ditarik itu mandat itu sama para kiai. Ditarik itu mandat. Ini bukan keinginan Pak Muhaimin. Mandat ini bukan dari Pak Muhaimin, tapi dari ulama, dari konstituen PKB seluruh Indonesia. Kalau itu ditolak, dicabut. Ini bukan ancaman. Ini bukan ancaman. Bukan. Ini harapan besar dari para ulama. Jadi saya selalu dibilang Pak Jazil. Ada Pak Wihadi, kita tanya ya. Iya. Pak Wihadi masih bergabung ya bersama kami ya Pak Wihadi. Pak Prabowo ini nunggu apa sih? Ya saya kira apa yang sudah dikatakan oleh Gus Jazil itu betul, bahwa kita ini dengan PKB sudah 11 bulan dan melalui waktu-waktu itu dengan kita sudah sudah berkoalisi, sudah ada suatu komitmen, dan kita juga dalam setiap langkah kita juga selalu berkomunikasi. Gerindra berkomunikasi dengan PKB berkomunikasi dengan Gerindra dengan sangat baik. Dan itu saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jazil itu memang ya seperti itu. Jadi penentuan Wapres Cawapres pun itu ada di Pak Muhaimin. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang dipanas-panasin. Kalau ini kan sekarang dipanas-panasin semua, sebenarnya hubungan kita nggak ada apa-apa gitu. Cuman ini sengaja dipanas-panasi aja gitu loh. Jadi kan saya kira nggak ada masalah. Jadi kita komunikasi dengan jalan terus. Jadi kita kalau kita melihat sekarang ini apa yang disampaikan oleh Pak Umam tadi mengenai masalah bagaimana peristiwa Kebumen, peristiwa Malang, peristiwa Kebumen juga nggak kejadian juga kan, nah, kan beda-beda lagi. Jadi kan saya kira ini jangan dikait-kaitkan, ini kan panas-panasin aja. Jadi, ya kan? Jadi Pak Caimin dan Erick Thohir itu bukan pilihan.
Maksudnya? Apakah Pak Prabowo ini nanti akan memilih? Saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Zazilul tadi, bahwa penentuan calon wakil presiden itu ada di Pak Muhaimin, ada di Cak Muhaimin. Itu sudah jelas kok. Berdua itu pembicaraannya sudah sampai ke sana. Gitu. Jadi saya kira itu sudah menjadi komitmen berdua antara Gerindra dengan PKB, dan memang untuk penentuan soal wakil presiden tetap bahwa yang namanya Pak Muhaimin itu adalah merupakan kans yang paling besar, dan itu adalah golden ticketnya ada di Pak Muhaimin. Jadi itu sudah menjadi komitmen seperti itu, dan itu ditentukan oleh Pak Muhaimin sendiri kalau wakil presidennya. Jadi itu sudah ada hal yang memang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Ini kan hanya permasalahan menunggu waktu. Nah, menunggunya dan menunggu ini takdir, iya kan? Menunggunya ini kalau menunggu takdir. Yang namanya waktu dan takdir itu kan ya semuanya ada semuanya kan memang waktunya ini kan tidak bisa juga kita langsung berburu-buru, karena ini kan masih Oktober, ya kan? Yang lain, koalisi yang lain juga masih belum juga kan, gitu kan? Jadi kita kan sebenarnya saling intip juga ini. Gitu kan? Tapi jadi saya kalau kira, kelamaan, Pak Wihadi, kalau kelamaan, ini apa Gerindra nggak takut PKB diambil yang lain, PDIP misalnya? Kita semuanya yang disampaikan oleh Pak Zazilul tadi, bahwa kita ini sudah ada perjanjian, baik itu tertulis maupun lisan, dan kita sudah gentleman agreement. Artinya kita sama-sama tahu, dan saya kira semua tidak memahami, ya kan, bahwa ini di antara kita ini semuanya terbuka, ya kan. Jadi tidak ada lagi kita takut-takut seperti itu, karena kita ini kan melihat konstelasi seperti ini kan biar rame aja, kalau ini kan media ini yang paling senang kan media sebenarnya, ada ini dikaitkan lagi gitu kan. Sebenarnya nggak ada masalah, dipanas-panasi, dirame-ramein aja gitu. Tapi bukan media sebenarnya yang bilang, Pak Wihadi. Para pengamat politik yang membacanya untuk media. Ya, Pak Umam. pengamat itu kan konsumsinya untuk media. Itu kan jadi dibuat seperti itu biar ramai gitu kan. Pak Umam gimana, Pak? Ya, saya pikir kalau misalnya Enggak ada. dari teman-teman Gerindra mengatakan semua baik-baik saja, ya memang framing yang akan disampaikan Gerindra sedang baik-baik saja. Faktanya per hari ini PKB sedang tidak baik-baik saja. Apa betul seperti itu, Pak Yusril? Tadi disampaikan, saya pikir itu bacaan tentang dinamika itu sudah cukup clear. Ada beberapa hal yang saya ingin coba klarifikasi, Mbak. Pertama terkait dengan sama yang terjadi di PDIP. Di PDIP juga sedang menghitung betul bagaimana konstelasi ini terus berkembang dan situasinya sedang tidak berada dalam satu basis perhitungan yang mereka bayangkan sebelumnya. Kalau misal kita cermati per hari ini, Pak Jokowi semakin vulgar menunjukkan keberpihakannya pada Pak Prabowo. Kalau misal kita cek sel-sel basis jaringan relawan, memang betul diklaim oleh teman-teman di PDIP ada sekitar 348 jaringan relawan yang mendukung Pak Ganjar. Tetapi justru sel-sel relawan yang dianggap sempalan artinya kecil, justru menunjukkan keberpihakan kepada Pak Prabowo. Dan itu adalah bentuk yang paling contoh realnya, diberikan ruang yang begitu lebar bagi Projo dan juga sejumlah relawan yang lain di dalam kabinet itu sendiri. Begitu kemarin misalnya Bang Muni atau Pak Budi Ari mendapatkan posisi sebagai Menkominfo, itu adalah bentuk penegasan yang sangat clear bagaimana kekuatan politik Jokowi sedang diarahkan pada Pak Prabowo. Nah, kemudian yang lain, terkait dengan konteks tadi yang disampaikan Mas Jazil, baik PDIP maupun Gerindra, memang saat ini betul-betul membutuhkan PKB. Situasi per hari ini, kalau misal kita cermati, PDIP itu memiliki keyakinan yang sangat kuat tentang barangkali sebagai sebuah mitos, tetapi juga bagian dari sejarah, bahwa di pemilu 1955, pemilu 1971, waktu itu kekuatan nasionalis akan kuat
mesin politiknya ketika disampingkan dengan kekuatan Islam. Betul. Itulah PRI NU waktu itu apalagi ya. bersatu dengan NU, kemudian Masyumi juga ada di sana. Nah, oleh karena itu ketika kemudian sekarang ada situasi seperti ini, PDIP memang betul memiliki golden ticket 20%, tetapi bersama dengan P3 belum cukup kuat untuk mengkooptasi basis pemilih loyal dari basis Islam moderat, terutama di wilayah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, oleh karena itu ya punya basis sel kekuatan yang kuat untuk menginfiltrasi basis kekuatan Islam itu, salah satunya adalah PKB. Nah, itu di sisi PDIP. Di sisi Gerindra, jauh lebih kuat lagi kebutuhannya kepada PKB. Kita tahu Mbak, di pemilu 2014, 2019, Pak Prabowo relatif memiliki kedekatan dengan elemen kekuatan Islam konservatif. Saya pikir itu umum, ditulis banyak pihak, Ya. Aspinall, Mitzner, dari teman-teman di Indonesia sendiri. Dan repositioning Pak Prabowo kemudian masuk di pemerintahan, kemudian membuat elemen kekuatan Islam konservatif itu menjadi bergeser. Maka dia butuh backup kekuatan lain. Salah satu backup kekuatan itu adalah kekuatan Islam moderat itu sendiri. Dengan dia mencitrakan untuk menggeser lebih ke tengah dan lain sebagainya. Maka diakui atau tidak, PKB proposalnya penting untuk diperhitungkan. Nah, yang menjadi problem adalah saya melihat Pak Prabowo sendiri sangat gamang. Di satu sisi percaya pada efektivitas mesin politik PKB, tetapi di sisi lain barangkali ada kalkulasi-kalkulasi lain untuk menetapkan cawapresnya sehingga Apakah itu soal macam-macam. elektoral? Bisa soal elektoral, bisa soal faktor logistik, faktor apapun ya. Tetapi atau mungkin soal restu dari tadi the invisible hand, ada satu kekuatan besar yang kemudian seolah memiliki hak veto dalam menentukan you mau inilah yang kemudian diusung dan sebagainya. Nah, oleh karena itu muncul informasi spekulatif. Konon katanya, kabarnya ini dari kabar burung ini. Yang gosip ini yang menarik ya. Kabar burung, nanti silahkan tanya sama burung aja. Kabar Konon burung kabarnya- mesti nggak bohong. Burung mesti nggak bisa bohong kan. Konon kabarnya, Pak Prabowo memang tidak siap ditinggalkan oleh PKB. Karena betul-betul memiliki kebutuhan yang tinggi untuk backup kekuatan Islam moderat di wilayah Jawa. Karena Jawa Timur adalah basis pertarungannya. Betul. Tetapi di saat yang sama, Pak Prabowo sendiri juga seolah kemudian tidak berdaya untuk mendapatkan tawaran atau mendapatkan endorsement, satu nama salah satunya adalah Erick Thohir. Erick Thohir. Yang ternyata Erick Thohir juga didukung oleh PAN, yang dari basis kekuatan Islam Muhammadiyah. Dua pertemuan ini tidak bertemu antara satu faksi kekuatan politik yang di-backup oleh kekuatan Nahdliyin dan satu kekuatan politik yang berasal dari kekuatan Muhammadiyah. Maka kemudian muncul satu alternatif nama baru. Salah satunya adalah Gibran Raka Buming Raka. Itulah kenapa kalau misal kita cermati, muncul kemudian pergerakan yang kemudian diarahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial Mempersoalkan review. usia JR itu diajukan cawapres. terkait dengan usia cawapres. Ya. Kalau itu sebagai sebuah pergerakan yang tidak ada tuannya, tidak memiliki agenda kepentingan, saya pikir dalam bahasanya Pak Asmun itu hil yang mustahil. Mustahil. Pasti ada agenda kekuatan di situ dan itu sekarang sedang dioperasikan di sana. Nah, itu ya gosip-gosip yang spekulatif, tapi menarik. Nah, tapi Pak Jasil, kalau saya bisa menyimpulkan, tadi Pak Umam intinya bilang adalah PKB ini sangat diperbutkan. Apakah ini akan membuat PKB goyah? PKB tetap akan konsisten kepada apa yang sudah menjadi bagian dari kerjasama yang ada. Karena PKB mengambil sikap itu tentu sudah mendengarkan dari banyak pihak. Dan PKB meskipun dibilang Pak Umam ini dibutuhkan oleh PDIP, Gerindra, PKB tidak pernah GR untuk urusan itu. Namun yang terpenting bagi PKB apa yang menjadi amanatnya di situ. Yang paling penting, hari ini amanatnya. Gus Muhaimin itu bagian dari amanat. Mewakili generasi NU, generasinya Pak Muhaimin. Pak Muhaimin yang akan mewakili gerbong hari ini. Ini mandat sejarah. Nah, kalau itu kemudian tidak diterima, ini menjadi soal bagi PKB. Jadi bukan soal apakah nanti diambil oleh PDIP atau diambil oleh Gerindra pada akhirnya atau diambil oleh kekuatan yang lain. Yang jelas
setiap kelompok itu membutuhkan pimpinan, setiap kelompok membutuhkan simbol. Jadi simbol kaum muda NU yang cerdas, yang ingin maju hari ini, itu adanya di Gus Muhaimin. Oke, Simbol dari politisi NU yang Pak Jasil. katakanlah kawakan, yang punya pengalaman, itu adanya di Gus Muhaimin. Pak Jasil. Tapi ibarat hubungan gitu ya, ini kayak sudah tunangan gitu 11 bulan, nah belum ada tanggal pernikahannya gitu. Ini Akan apa, lebih bagus. di ghosting gitu Mbak ibaratnya. Sylvia, Iya. bagaimana mau menikah kalau cintanya bertepuk sebelah tangan? Yang cinta siapa ya? Sudah jelas. Akan lebih gampang lagi kalau Siapa dalam cinta siapa yang Sylvia, nggak cinta? kalau bahasa teman saya, kalau hamil itu 9 bulan, kalau sudah 11 bulan itu harus disesar. Itu artinya ada peristiwa yang tidak normal. Nah, semuanya melihat itu. Tapi bagi PKB, normal atau tidak normal itu menjadi tidak penting. Karena apa? Karena memang ada batas akhir Oktober. Tapi yang penting mandatnya itu. Nah, sekarang kalau mau sesar, siapa yang mau nyesar? PDIP. Pak Wihadi mau menanggapi? Ya gini, saya kira masalah 11 bulan memang 11 bulan. Tapi 11 bulan ini kan tidak hanya kita saja dari koalisi perubahan itu kan juga sudah cukup lama juga, bahkan itu malah belum jelas. Kalau dari kita kan sudah jelas bahwa kita dengan Gerindra dengan PKB dan bagaimana kita tahu bahwa Pak Muhaimin ini adalah merupakan suatu figur daripada PKB yang dari NU juga yang sampaikan oleh Pak Jokowi, sudah sangat kita mengetahui kita paham itu. Makanya calon wakil presiden itu akan ditentukan bersama oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Artinya kan berdua sudah bisa menentukan. Nah, tapi sekarang kan memang itu masalah ini kan belum diselesaikan karena memang dalam waktu ini kan masih ada pembicaraan keterbukaan semuanya. Jadi ini kan di sini masih terbuka semuanya. Dan kalau misalnya PDIP mencalonkan Pak Muhaimin sebagai calon wakil presiden, artinya kan memang pilihan daripada Gerindra ini memang sudah benar. Akhirnya kan istilahnya kan PDIP aja mau merebut. Nah, bagaimana belum di tangan kita kok mau direbut gitu kan? Berarti kan memang Pak Muhaiminnya adalah satu sosok yang memang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Jasil tadi itu adalah merupakan memang tokoh itu yang memang cukup berpengaruh dan kita paham sekali mengenai masalah bagaimana peran daripada PKB. Saya kira kalau Gerindra dengan PKB saya kira selama ini tidak masalah. Ini hanya masalah waktu. Jadi waktu tapi dipermasalahkan dipanjang-panjangin itu seakan-akan sudah. Enggak, Pak Umam nggak bertepuk sebelah tangan, ini disanjung-sanjung, dicintai kembali. Ini justru menuju kedewasaan itu kan nggak bisa buru-buru gitu kan. Kalau ini kan ini lebih kalau pacaran 3 bulan jadi nanti cerai itu kan mending ini kan yang lama. Penjajakan. Ya, seperti kalau kita lihat KIB misalnya, gitu kan. Mereka sudah buru-buru tapi tahu-tahu satu sudah hilang begitu kan. Jadi ini kan kita kan kedewasaan dibutuhkan hubungan keterbukaan semua gitu kan. Nah, ini salah satu hal yang memang kita ini menuju ke keterbukaan dan kedewasaan dan untuk merekatkan lebih dekat lagi. Jadi jangan bicara waktu dulu di sini. Gitu. Karena kita masih ada waktu Oktober, gitu loh, ya. Jadi nggak ada masalah. Masih bisa ya, sampai Oktober masih bisa ya Pak Jasil? Ya tentu dinamikanya kan pasti akan lebih cepat lagi ya. Artinya gini, di setiap musim ini Agustus September ini akan menjadi kira-kira puncak dari semua dinamika, diakhiri di bulan Oktober. Nah, oleh sebab itu PKB juga siap-siap melihat semua kemungkinan terjadi kalau perubahan iklim di masing-masing, karena ini yang terjadi nantinya akan terjadi perubahan iklim di setiap tempat. Nah, bagi PKB karena kami sudah bersama Gerindra, tentu iklim apapun yang berkembang bagi PKB sudah anteng sebenarnya. Sudah nyaman gitu. Yang penting Caimin cawapres Pak Prabowo. Nah, kalau beda skenario itu beda lagi iklimnya. Itu beda lagi iklimnya. Tapi panas ekstrim gitu. Tapi sebenarnya ya Mbak, kalau saya lihat dari semua
gonjang-ganjing ini gitu ya, membuat hati berdebar-debar dan ngobrak-abrik perasaan gitu ya. Banyak sekali partai politik itu adalah Pak Jokowi. Seandainya Pak Jokowi tidak memasangkan, dia tidak nenteng-nenteng Prabowo dan Erik dan kemudian membuat framing-framing, bikin galau ya, mungkin Mbak tidak Tika akan bikin ya. galau seperti saat ini gitu. Mbak Tika ini. Nah, jadi kan kalau kita lihat tadi kan asal mualanya kan Pak gara-gara Jokowi sumber itu kan. kegalauan. Beberapa Sumber kali kebimbangan kita sumber semua. kebimbangan ternyata berasal Maksud dari Mbak Tika, Pak Jokowi sudah cawe-cawe dan itu cawe-cawenya cukup offside gitu, Mbak? Enggak, terlalu saya nggak jauh melihat, gitu? saya nggak melihat seperti itu. Tapi mungkin juga Pak Jokowi sedang testing the water, bisa jadi. Tapi di sisi lain juga sebagai Pak Jokowi mungkin posisinya tuh nggak enak. Nggak enaknya begini, kalau dia nenteng-nenteng Ganjar kemana-mana, orang mikir, ini PDIP, ini merah gitu kan, biasa. Tapi ketika saya melihat Pak Jokowi itu ingin menjaga keseimbangan gitu, jadi ingin menjaga keseimbangan semuanya, dan semuanya adalah timnya gitu. Oleh karena itu kalau dia terlalu dekat sama Ganjar, urusannya apa? Kalau dia dekat sama Prabowo atau Erik, kan keduanya adalah anggota kabinet kan gitu, dua-duanya dianggap berprestasi gitu. Jadi saya melihat Pak Jokowi juga ingin menjaga keseimbangan itu gitu. Tapi kuncinya, kuncinya mungkin di akhir kata gitu. Di manakah posisi Pak Jokowi? Kalau sekarang dia ingin menjaga supaya situasinya tuh relatif lebih tenang. Media gitu. justru membaca sebaliknya, posisi Pak Jokowi ini posisi paling enak, presiden, menterinya mau calon-calon, dan dia bukan ketua umum partai, jadi ya bebas aja gitu, kakinya kemana aja, Pak Umar. Ya, kalau misal kita mengikuti konteks pemilu yang adil, yang demokratis, Mbak ya, bagaimanapun juga dibutuhkan yang namanya netralitas kekuasaan negara. Netralitas kekuasaan negara itu pertama ditentukan oleh political will of the top political leader. Dalam konteks ini adalah presiden. Kalau misal kemudian presiden bisa menjadi orang tua bagi semua, siapapun anak bangsa yang bertarung dalam kontestasi pilpres tanpa kemudian dibayang-bayangi oleh ketakutan, ada kemudian dikabarkan, lagi-lagi kabar burung. Ada invisible hand yang kemudian menggunakan instrumen penegak hukum untuk melakukan baku atur di dalam konteks penentuan koalisi. Saya pikir kalau misal kemudian itu yang terjadi, maka kemudian kedaulatan partai seolah tidak ada. Inilah yang kemudian saya betul-betul berharap misalnya, jangan sampai misal Mas Jazil, PKB kemudian nanti karena dinamika perubahan iklim yang begitu kencang, kemudian PKB digolkarkan atau Caimin di-erlanggakan. Yang konon kabarnya juga dinamika yang terjadi dalam proses penegakan hukum yang kemarin Pak Erlangga dipanggil oleh kejaksaan juga tidak lepas dari dinamika politik itu. Nah inilah yang kemudian, sekali lagi, kalau misal spiritnya adalah konteks proses pemilu yang betul-betul egaliter, yang kemudian memberikan ruang kesempatan yang sama untuk semua, saya pikir Pak Jokowi masih punya waktu yang sangat baik untuk memberikan kesempatan yang sama, sehingga kemudian adil, demokratis, dan terbuka. Siapapun yang bertarung di sana. Siapapun yang bertarung di sana. Pak Jazil dan Pak Wihadi, sebelum menutup Liputan 6 Talks kita, mungkin akan saling menukar pesan dalam kesempatan ini. Silakan Pak Jazil kepada Gerindra, nanti Gerindra kepada Oh iya, Pak Wihadi, sahabat saya dan teman-teman Gerindra, kita masih tetap nyaman bersama-sama. Kita tetap menunggu takdir yang terbaik. Karena ketika kita dulu membuat kontrak kerjasama dengan tujuan kita akan menang. Baik, Pak Wihadi, silakan. Iya Pak Jazilul, ini sahabat saya ini juga, ini satu komisi juga, ya kan. Jadi dan teman-teman PKB semua. Jadi kita dalam hal ini tetap mempunyai komitmen yang sama seperti dulu, yang sudah kita tanda tangani bersama. Jadi kalau toh misalnya memang ini semuanya tinggal tunggu waktunya saja. Jadi apapun yang terjadi saat ini, ya ini kalau saya lihat adalah dinamika yang dilakukan oleh para pengamat dan media saja mengenai masalah bagaimana yang namanya
orkestra yang dilakukan oleh pemerintahan kita, gitu kan. Jadi saya kira ini. Pak Wihadi, terima kasih banyak ya sudah gabung melalui sambungan Zoom. Pak Jasil, terima kasih Sama-sama, banyak sudah Sylvia. gabung ke studio Liputan 6. Sylvia, makasih. Pak Wam, terima kasih. Mbak Tika, terima kasih banyak. Ya, itu dia kalau saat tadi saya boleh mengutip ya, apa yang terjadi di depan panggung belum tentu sama halnya dengan apa yang terjadi di balik panggung. Yang pasti masih sisa 2-3 bulan sebelum mencapai garis finish. Kita nantikan apa saja dinamika yang terjadi. Saya Skolastika Sylvia, terima kasih sudah bergabung bersama Liputan 6 Talk. Salam SCTV. Terima kasih banyak.